kata lain apa yang membuat yang kita bisa lakukan dan AI tidak bisa lakukan Iya, juga ya Iya, kayaknya. juga kita mempunyai spiritualitas yang AI itu tidak diprogram untuk dan dia untuk bukan, sopan, untuk ya. menyenangkan kita, untuk Yes. membantu kita. Karena hasil karya manusia itu kan ada konteks. Ada konteks di mana karya itu lahir. Ada jiwa. Ada jiwanya. Sementara AI nggak ada konteks hidup AI ketika dia mengenerate atau menghasilkan foto seperti lukisan Van Gogh, foto kita bertiga misalnya. Itu kan nggak ada konteks, tidak ada cerita di balik itu. Makanya kekuatan peradaban manusia itu ya ada pada narasi kan. Cerita yang kita alami bersama, cerita yang dapat menggugah masing-masing emosi kita, di mana kita bisa merasa terkoneksi ya, ada relatable, karena setiap orang tuh pernah bergumul, setiap orang itu pernah berada pada titik rendah dalam hidupnya, setiap orang itu pernah yang namanya menangis, susah gitu, apapun itu kondisi ekonominya, mau orang kaya, orang miskin, orang menengah, semua pernah menangis, semua pernah sedih gitu. Jadi ketika manusia itu berkarya, itu ada konteks kehidupan yang melatar belakangi karya itu lahir. Nah, itu yang membuat kita tetap menjadi manusia dibanding dengan hasil-hasil yang dilahirkan atau diproduksi oleh AI. Jadi pertanyaan besarnya buat saya ya, mungkin buat teman-teman juga, buat Michael juga. Bagaimana kita membuat teknologi atau menggunakan teknologi kita untuk memanusiakan manusia? Oke. Itu pertanyaan besar tuh. Kayaknya sebelum kita masuk ke sana, kita Iya. mesti ini juga buat para orang tua yang bisa mendengar podcast ini, bahwa tadi kan kita bahas bagaimana efeknya kepada anak-anak yang masih belum berkembang pikirannya. Kayaknya kita harus lihat anak-anak itu sebagai manusia. Kalau misalnya kita ngelihat anak-anak itu cuma sebagai suatu entitas yang hanya harus menghasilkan nilai yang baik, menghasilkan karya yang baik, Menghasilkan uang menghasilkan di masa uang yang depan. banyak di masa depan. Anak itu nggak berbeda dengan mesin. Kita memperlakukan anak seperti AI. Iya, tapi kalau kita lihat anak itu sebagai suatu makhluk yang mulia, yang dimana ketika dia berbuat salah kita menghargai proses dia berbuat salah. Ketika dia berbuat benar, kita sangat menghargai dia berbuat benar. Ketika kita menghargai proses dia takut, proses dia berpikir, proses dia kecewa, proses dia bimbang dalam membuat keputusan. Itu yang membuat manusia itu jadi manusia, dan suatu hari dia juga akan jadi manusia yang utuh yang bisa berempati terhadap perasaan-perasaan itu pada diri orang lain. Iya. Dan dia bisa menghasilkan karya yang baik, bukan hanya kayak tadi batik tulis. Berapa banyak sih pembatik yang ragu-ragu dengan bikinan dia sendiri, dengan motif yang dia buat, dia bingung, dia frustrasi, mungkin dia juga pernah mandek. Tapi kita sebagai manusia yang bisa berempati, kita jadi bisa menghargai itu karena kita tahu betapa susahnya membuat itu. Proses melewatinya itu yang membuat kita menjadi manusia gitu. Dan dalam masa pertumbuhan anak itu seharusnya, karena kita tahu yang menjadikan kita manusia seutuhnya itu adalah interaksi sosial, interaksi antar manusia. Sebaiknya juga lah dalam masa pertumbuhan anak-anak itu kita semua nih pendidik, karena kan seperti kata pepatah Afrika ya, it takes a village to raise a child gitu ya. Jadi orang tua, pihak sekolah, masyarakat pada umumnya itu ya membuat mereka berinteraksi dengan sesama manusia untuk tahu artinya menjadi manusia itu seperti apa. Dia main sama anak yang lain, bukan main dengan gadget. Main dengan anak yang lain, dia tahu, oh ketika saya berbuat salah itu bisa menyakiti orang lain. Ketika orang lain berbuat salah itu bisa menyakiti saya. Bagaimana saya mengampuni, bagaimana saya meminta maaf, saya merendahkan ego saya. Nah itu hanya bisa terjadi ketika interaksinya itu antar manusia gitu. Nah jadi bagaimana mengkondisikan anak-anak ini dalam masa pertumbuhan dia gitu ya, untuk dapat berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan manusia lain, dan juga memahami kesalahan mereka, kegagalan dan tidak dengan cepat memberikan gawai, tidak dengan cepat menyodorkan sesuatu yang bersifat itu tadi AI tadi. Berarti kegagalan meminta manusia memahami bahwa kegagalan itu sebuah proses yang berharga itu penting sekali, karena AI kan cenderung egois dan cenderung
fokusnya itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan karya tercepat, terbaik, terefisien. Itu kan AI. Dan prosesnya di skip. Sementara manusia itu gagal itu penting. Kalau kita lihat sekarang proses mata uang ya. Kalau di Amerika kan ada kolektornya tuh. Mata uang, uang-uang yang gagal cetak. Dan harganya mahal sekali. Jadi karena itu dicetak pakai mesin, wah ini pernah gagal nih. Tiba-tiba George Washington mukanya agak menceng sedikit. Itu harganya bisa berkali-kali lipat nilai uang tersebut. Karena kita tahu bahwa kegagalan itu sesuatu yang bermakna. Kita nonton olahraga sekarang, kalau olahraga dimainkan sama robot semua kan apa asiknya? Iya. Itu menarik karena kita tahu bahwa manusia bisa gagal, manusia bisa bangkit dari kegagalannya, manusia bisa berempati pada kegagalan lawannya, kegagalan dirinya. Iya. Itu yang penting. Dan itu juga akan menolong kita lebih memiliki sikap menghargai. Karena seseorang itu tahu berharganya pribadi yang lain di dalam hidupnya ketika dia merasa kehilangan. Dia tahu apa rasanya berhasil ketika dia udah tahu rasanya gagal. Jadi itu bagian dari hidup yang akan membuat kita semakin semakin appreciative ya, semakin kita menghargai dan juga kita juga bisa akan juga menyemangati, berempati pada orang lain. Dan menyemangati orang. Bukan itu loh titik akhirnya. Kamu masih tetap bisa loh. Ayo terus lakukan, lanjutkan gitu. Makanya di masa pemakaian teknologi yang begitu intens sekarang gitu ya, sikap ketahanan uji atau resilience itu kan sesuatu yang langka sekali jadinya karena kebiasaan instan. Dan harus bagus. Harus bagus. Gak boleh salah, gak boleh gagal. Ketika sekalinya gagal langsung udah nggak ada semangat dan bahkan berputus asa gitu. Mungkin takeaway yang aku bisa ambil ya dari sesi ini ya, itu adalah kita harus hati-hati sebagai pengguna AI nih. Baik itu orang tua, kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak, bahkan kita sendiri sebagai pengguna AI. Untuk kita bisa menghargai proses lebih kepada menghargai hasil. Karena kita orang Indonesia pengennya semuanya hasilnya cepat, hebat, wangi tanpa kita mau lewatin prosesnya. Ini yang mengakibatkan kita kehilangan kemanusiaan kita justru. Itu takeaway-nya sih aku dari sini dari pembicaraan ini. Karena yang membuat tadi karya-karya manusia berharga itu karena prosesnya. Iya. Jadi kalau saya rangkum pembicaraan kita luar biasa hari ini bermakna sekali bahwa yang pertama bahwa kita mesti memahami bahwa AI ini powerful sekali. Kemampuan dia luar biasa. Tetapi dia juga punya kelemahan yang luar biasa. Kita harus tahu untuk kita tahu bahwa AI ini jenis apa, makhluk apa, supaya kita tidak salah menempatkan AI. Dan yang kedua kita mesti memahami bahwa yang membuat kita bisa mengalahkan AI itu sifat kemanusiaan kita yang tidak bisa ditiru, emosi kita, perjuangan kita, dan kegagalan kita yang membuat kita jadi berharga. Ya, thank you so much. Saya berharap ini banyak didengar oleh orang tua dan para pendidik dan tentunya anak-anak juga supaya kita bisa memanfaatkan AI, bukan cuma jadi pengguna AI, tapi kita bisa mengenhance, menambah indahnya karya-karya kita dengan AI. Thank you so much, Sisana, Bro Dito. Thank you, Bro Michael. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.